Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak sekalian. Pagi hari ini kita akan bersama-sama saat teduh sejenak ya, Biston pagi, dan kita akan bersyukur di hadapan Tuhan karena kasih setianya senantiasa menyertai kita sekalian. Mari kita akan bersyukur dengan pujian Manis Kau Dengar. Hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Biarlah hati kami senantiasa boleh bersuka karenamu, Tuhan. Setiap hari dalam kehidupan kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu, di dalam kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Jamah hati pikiran kami, agar kami mengerti dan dapat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Integritas Sejati. Diambil dari Injil Yohanes pasal 10, ayat yang ke-40 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di sana. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang
tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Ketika integritas dan reputasi seseorang mulai diragukan atau mulai memudar, ia akan berusaha membangun dan mempertahankan citra dirinya dengan sekuat tenaga agar orang lain tidak meragukan perkataannya. Jika terpaksa, ia akan menghalalkan segala cara, asalkan orang lain mempercayainya. Namun benarkah itu terjadi? Atau tepatnya, benarkah seperti itu seharusnya? Tidak. Justru mereka akan kehilangan kepercayaan orang terhadap mereka ketika orang lain melihat hidupnya yang sebenarnya. Tapi berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Ketika ia dipanggil Allah untuk memberitakan Yesus adalah anak domba Allah, banyak orang yang tidak memahami dan menerima beritanya. Lalu ketika Yesus mulai tampil di tengah-tengah bangsa Israel, reputasi Yohanes pada saat itu sepertinya mulai menurun. Namun perkataan yang pernah diucapkan seperti ini, biarlah dia semakin membesar, biarlah dia semakin besar, tetapi aku semakin mengecil. Artinya Yohanes tidak pernah merasa dirinya dikalahkan reputasinya oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu menyebabkan dia tidak pernah khawatir, dan dari situ kita bisa melihat dia selalu mengatakan kebenaran demi kebenaran mengenai siapa Yesus Kristus itu sendiri. Dan itulah menjadi kesaksian bagi orang-orang yang melihat pada saat itu dan akhirnya menjadi percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Namun waktu-waktu ini ya, banyak orang memberitakan tentang Yesus, tetapi acap kali mereka tidak memberitakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Bahkan hidup mereka seringkali tidak sesuai dengan Injil Tuhan. Di manakah integritas mereka? Ironisnya, mereka berani memakai berbagai cara untuk mengangkat reputasinya tanpa memperhatikan kebenaran yang ada. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita perbuat selama ini? Firman Tuhan katakan bahwa sebenarnya kita ini adalah Injil Kristus yang terbuka. Kata Rasul Paulus seperti itu. Oleh sebab itu mari saudaraku sekalian, agar kita dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang di tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Coach kita pada pagi hari ini bukan hanya memberitakan kebenaran, tetapi sebenarnya juga menghidupinya. Itulah arti integritas bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang menolong kami agar kami terus hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat berpadan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami memancarkan kemuliaan nama Yesus dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan lewat kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami serahkan pembelajaran selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Segala aktivitas kami Engkau berkati, sarana yang kami pakai juga Tuhan berkati, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatunya, proses pembelajaran sepanjang hari ini dengan baik. Kami bersyukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian.